Happy Sunday. Puji Tuhan, saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita punya Allah yang sangat baik, Dia Allah yang luar biasa. Dia sudah menyatakan kebaikannya dengan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Amin, saudara. Biarlah saudara, pada pagi hari ini saya rindu untuk mengajak kita semua memuji, menyembah Dia, karena Dia layak untuk dipuji dan disembah. Sungguh besar setianya. Mari naikkan pujian ini lebih dalam, ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya undang kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Angkat tanganmu, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom, salam sejahtera untuk New Joy Family. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apakah saudara berbahagia? Dunia ini membutuhkan kasih. Saya berdoa bahwa kita menemukan kasih yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita diingatkan, kita akan mengikuti ibadah perjamuan kudus. Kita diingatkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus buat kita semua. Tuhan Yesus yang setara dengan Allah
merendahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Oleh sebab itu Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara, puji Tuhan, kita akan mengikuti ibadah. Keadaan tidak akan mempengaruhi kita untuk bersuka cita, memuji Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk mengikut Tuhan dengan setia. Tolong kami memiliki hati dan perasaan pikiran seperti Tuhan Yesus. Kami akan beribadah. Kami rindu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memberkati ibadah kami. Dan kami rindu Tuhan untuk meninggikan nama Tuhan melalui mulut kami untuk memuji-muji Tuhan. Dan kami merindu untuk membuka hati dan pikiran dan telinga kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan dan diisi dan dipuaskan. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk menjadi murid Tuhan yang setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara, dikatakan di firman Tuhan bahwa tidak ada nama lain yang dikaruniakan pada siapapun kecuali nama Yesus untuk menyelamatkan manusia. Amin, saudara. Karena itu, saudara, serukan namanya di dalam segala keadaanmu saat ini. Serukan nama Yesus. Kalau kau membutuhkan pertolongan, serukan nama Yesus. Namanya tidak tergoyahkan, namanya tidak terkalahkan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Apa yang kau ragukan saat ini? Seru nama Yesus. Dia sanggup menolong engkau dalam segala yang kau butuhkan. Mari naikkan pujian sama-sama. Mari. Sudah mau berdiri, mau duduk, silakan naikkan pujian. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, raja segala raja, yang tak tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan
selama-lamanya. Mari persiapkan hati kita, saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan. Pegang terus janji Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kau. Apapun keadaanmu, Dia akan terus berada di sisimu untuk memberikan kekuatan. Dia yang mengerti isi hatimu. Naikkan pujianmu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi naikkan pujian. Sungguh besar setiamu,
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami percaya janji-Mu itu selalu ajaib di dalam kehidupan kami. Karena kami ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, yang dimana tangan-Mu sendiri mengukir kehidupan kami. Sehingga di dalam kehidupan kami hanya bersandar kepada kekuatan Tuhan saja. Dan kami percaya bahwa Engkau itu selalu yang menyediakan segala apa yang kami perlukan untuk melayani Engkau. Kami percaya juga di dalam kehidupan kami Engkau telah mengukir dengan sebegitu indahnya untuk kami boleh mengecap kebahagiaan di dalam mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sebentar pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan, supaya Roh-Mu yang kudus itu saja yang boleh mengajarkan kami dari awal pertengahan sampai selesai, sehingga kami boleh lebih-lebih lagi mencintai Tuhan, lebih-lebih lagi mencintai pelayanan kami kepadamu, dan juga mengasihi saudara-saudara seiman kami. Karena kami ini adalah murid-murid Tuhan yang mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus sendiri. Karena Engkau telah mengukir dengan jari-Mu yang indah itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Selamat siang saudara-saudara, jemaat Nujo yang saya kasihi. Saya senang sekali bisa bertemu kembali di online, dan juga bagi kawan-kawan dan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Juga saya senang sekali bertemu dengan kalian di YouTube ini. Minggu kemarin ya, kita belajar 4 ucapan bahagia daripada Tuhan Yesus, yang dimana fokusnya itu mengenai kelemahan dan kebutuhan kita kepada Tuhan. Ya, dimana dikatakan ketika kita belajar bahwa orang miskin di dalam roh, mereka itulah yang membutuhkan akan Allah, ya. Dan orang yang berduka cita atas dosanya itu akan mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Dan yang ketiga itu, berbahagialah orang yang lemah lembut, artinya orang yang tunduk kepada Tuhan dan juga bisa menghargai sesama. Dan yang berikutnya yaitu, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena ini merupakan gambaran dari orang yang menginginkan jalannya dan kehendak Tuhan terjadi di atas muka bumi seperti di dalam surga. Nah, hari ini kita akan belajar ucapan bahagia dari ayat 7 sampai 12 ya, di bagian kedua, di mana di dalam bagian kedua ini ditekankan kebergantungan kita sebagai murid Tuhan, bagaimana sikap kita kepada Tuhan dan sikap kita kepada sesama, ya. Jadi kalau yang bagian pertama itu menekankan kebergantungan kita kepada Tuhan, dan di bagian kedua sikap kita terhadap Tuhan dan sikap kita terhadap sesama, ya. Jadi ada 2 penekanan di dalam ucapan bahagia ini. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-7, ya. Ayat yang ke-7 itu bertulis begini: berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya saudara-saudara, mereka yang menunjukkan belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, ya. Contohnya, kita suka memberi kepada orang yang tidak mempunyai, yang membutuhkan pertolongan di dalam hidup mereka. Karena di Amsal 14:1 itu ditulis, berbahagialah orang yang baik kepada yang membutuhkan, ya. Dan arti yang kedua yaitu, contoh yang kedua yaitu orang yang mengampuni orang lain, ya.
karena kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Nah, cara lain untuk kita bermurah hati yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yesus memberikan satu perumpamaan yang sangat indah sekali, di mana ada seorang hamba mendapatkan pengampunan dari majikannya, orang yang kaya sekali. Tetapi sayangnya hamba tersebut tidak mengampuni hamba yang lain pada waktu hamba yang lain itu meminjam kepada dia. Sehingga majikannya itu mengetahui, sehingga majikan itu sangat marah sekali. Ya, majikan itu berkata, "Bukankah kamu seharusnya menaruh belas kasihan kepada sesama budakmu seperti yang telah kulakukan pada kamu?" Sehingga dari perumpamaan tersebut kita belajar di mana kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti Bapa telah mengampuni kita atas dosa-dosa kita. Ya, itu contoh yang kedua. Nah, kalau kita menjadi orang yang murah hati, maka dijanjikan oleh Tuhan berkatnya yaitu kita akan mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Ya, itu janjinya Tuhan. Ya, karena ditulis, berbahagialah orang yang bermurah hati karena mereka akan diberikan kemurahan. Ya, jadi yang pertama kita mendapatkan kemurahan daripada Tuhan, dan berkatnya kalau kita mengampuni juga orang lain, malah kita bisa mendapatkan berkat yang lebih lagi, rahmat yang lebih lagi daripada Tuhan. Ya, melebihi dari apa yang Dia sediakan kepada kita. Karena itu di kebenaran yang pertama itu kita harus bisa dan mau berusaha untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena dijanjikan oleh Tuhan kita akan diberkati dengan rahmat-Nya yang lebih besar lagi. Ya, itu yang pertama. Lalu ayat yang berikutnya yaitu ditulis begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa artinya ini, saudara-saudara? Artinya kita harus berjalan dengan integritas di hadapan Tuhan. Ya, kesungguhan, ketulusan dari hati kita. Ya, karena hati adalah keberadaan kita. Ya, dikatakan orang yang suci hatinya tulus dalam hubungannya dengan Tuhan. Ya, kita harus mempunyai hati yang bersih kepada Tuhan di hadapannya. Karena saudara-saudara, contohnya kalau kita mempunyai hati yang najis, karena akibatnya itu sangat buruk, bukan saja buruk untuk kita sendiri, juga kepada orang lain. Karena Yesus berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, jadi itu merupakan sesuatu yang datang dari hati yang najis. Nah, bisa enggak kita merubah hati kita yang najis? Tidak bisa, saudara-saudara, dengan kekuatan sendiri. Kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan supaya Dia merubah hati kita yang najis dan buruk. Ya, hanya Allah yang dapat mengubah hati kita. Ya, bagaimana caranya, saudara-saudara? Caranya yaitu kita berdoa kepada Dia. Kita minta Tuhan mentuluskan hati kita, menyucikan hati kita. Seperti Daud, dia juga pernah berdoa seperti ini di Mazmur 51 ayat 10. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya, jadi kalau kita mau membuat hati kita tahir, tulus, suci, maka kita harus datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepadanya supaya Dia boleh merubah hati kita yang keras kadangkali seperti batu. Dia mau merubah hati kita menjadi hati yang baru,
untuk mau dengar-dengaran dan mengikuti Dia. Ya, itu. Ya. Nah, ada berkatnya saudara-saudara. Ya, ada berkatnya yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita akan melihat Allah. Ya, kita akan melihat Allah kalau kita mempunyai hati yang suci. Ya, di Mazmur 27 ayat 4 ditulis, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Demikian juga di Ibrani 12 ayat 14, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Sehingga saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang patut kita punyai untuk mempunyai hati yang tulus dan suci di hadapan Tuhan. Dan kita perlu selalu berdoa kepadanya. Dan contohnya saudara-saudara, kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita mempunyai hati yang suci, maka kita bisa merasakan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, setiap hari seperti tadi lagu yang kita nyanyikan, bahwa Dia mengukir kehidupan kita. Tetapi kita mau peka, ya, mau dengar-dengaran, ingin mempunyai kerinduan untuk selalu disucikan oleh Tuhan hati kita ini. Ya, dan kalau kita mempunyai hati yang seperti itu, maka dijanjikan oleh Tuhan bahwa kita akan dekat kepada Dia. Ya, seperti Mazmur 73 ayat 1 dan ayat 28. Ini Mazmur Asaf, ya. Asaf itu salah satu pemimpin pujian di Mazmur, ya. Mazmur Asaf menulis seperti ini. "Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Nah, Asaf ini saudara-saudara, dia pernah mempunyai pergumulan, ya. Dia iri hati kepada orang-orang fasik. Dia melihat orang fasik yang hidupnya jauh dari Tuhan, tetapi hidupnya diberkati. Hidupnya berlimpah-limpah, ya. Hidupnya itu makmur dan kaya. Sedangkan saya ini yang hidupnya saleh menderita, ya. Sehingga membuat Asaf itu pernah mau mundur dalam pelayanannya, ya. Tetapi dia bergumul dalam Tuhan. Saudara-saudara, yang namanya pergumulan artinya yaitu mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang Anda punyai, ya, mengikut sertakan Tuhan, sehingga dari pergumulannya itu hasilnya dia merasakan bahwa Tuhan ikut bersama-sama di dalam pergumulannya, sehingga dia bersaksi, ya, dia bersaksi pada waktu dia merasa dekat kepada Tuhan, dia merasakan dituluskan hatinya. Dia tidak lagi iri hati kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia merasakan dekat kepada Allahnya. Dia merasakan perlindungan Allahnya itu lebih besar daripada dia memiliki segala apa yang ada di dalam dunia ini. Ya, dan itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, yaitu kita akan bertatap muka dengan Tuhan satu waktu nanti. Ya, bukan saja kita mendekat dan dekat kepada Tuhan di masa sekarang, tetapi dijanjikan di masa depan kita akan bertatap muka dengan Dia. Di Mazmur 17 ayat 15 ditulis begini, "Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu." Ya, 1 Yohanes 3 ayat 2-3 ditulis begini, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila kita akan menjadi sama seperti Dia,
kita akan melihat dia dalam keadaan sebenarnya. Artinya pada waktu kita mempunyai tubuh kebangkitan, kita akan melihat Tuhan. Kalau sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan, ya seperti Musa, dia tidak bisa melihat Tuhan, bisa mati. Tetapi nanti setelah kita mempunyai tubuh yang sempurna, kita bisa melihat Tuhan yang sebenarnya. Ya, karena itu di Wahyu 22 ayat 4 juga ditulis, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Itu yang kebenaran yang kedua. Lalu ayat yang ke-9, saudara-saudara, ditulis seperti ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya, mereka yang mendamaikan antara pihak-pihak yang bersengketa. Ya. Dan ini sangat besar sekali artinya, ya. Karena di dalam dunia ini banyak konflik, ya. Konflik antara individu, konflik antara kelompok, konflik antara negara, antara manusia dengan Tuhan. Banyak konflik di dalam kehidupan ini, ya. Nah, di dalam firman Tuhan kita diberikan 3 cara. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan konflik? Kita sebagai murid Yesus diberikan 3 cara. Bagaimana caranya untuk menghadapi konflik atau membawa damai? Ya, paling pertama kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mau menjadi orang yang mau berdamai dengan orang lain. Ya, karena Roma 12 ayat 18 ditulis, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, karena kalau kita tidak berdamai dengan terutama dengan saudara seiman kita, itu ditulis di firman Tuhan bisa mempengaruhi ibadah kita, ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita harus berdoa kepada Tuhan, kita mau mengampuni, kita mau berdamai, dan kita minta pertolongan dan pengampunan daripadanya, ya. Jadi pertama-tama saudara-saudara, kita harus berdamai dengan, kita harus mulai dengan diri kita sendiri, ya. Harus mulai dengan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, contoh yang kedua yaitu kita sebagai murid-murid Yesus bisa mendamaikan orang lain yang sedang bersengketa. Ya, kita berusaha selalu untuk menciptakan damai untuk saudara-saudara kita yang sedang bersengketa. Diberikan contoh oleh Paulus pada waktu dia melayani jemaat di Filipi, dia mempunyai masalah yaitu Yudia dan Sintike sedang bertikai. Lalu dia katakan, Yudia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir. Sehingga saudara-saudara, kita diberikan contoh oleh Paulus, di mana kalau kita ingin mendamaikan orang, maka kita bisa menasihati orang yang sedang bertikai. Ya. Nah, yang ketiga ini juga yang sangat-sangat besar sekali, yaitu bagaimana kita membawa orang lain kepada Tuhan. Kita bersaksi kepada orang lain mengenai kasih-Nya Tuhan. Ya, memberikan jalan supaya orang lain itu bisa mendapatkan peace, mendapatkan damai dari Tuhan. Mendamaikan orang yang berdosa dengan Tuhan yang Maha Kudus. Ya, ini sangat mulia sekali saudara-saudara. Sangat mulia sekali. Yesaya pernah menulis di pasal 52 ayat 7, dia tulis begini, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ya, ini dikutip di Perjanjian Baru oleh Rasul Paulus. Dia menulis di Efesus 6:15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi ada 3 hal yang kita patut contoh sebagai murid Yesus dalam perdamaian.
Pertama, kita harus mulai dengan diri kita sendiri, bisa berdamai dengan semua orang, lalu kita bisa mendamaikan orang lain yang sedang bersengketa, dan juga kita bisa bersaksi kepada orang, mendapatkan perdamaian dengan Tuhan. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, dijanjikan oleh Tuhan ada berkatnya Tuhan. Ya, ada berkatnya yang diberikan oleh Tuhan. Dia akan memanggil kita anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Allah tidak punya anak, tetapi dia bisa memberikan karakternya kepada kita seperti seorang bapak mengajar anak-anaknya. Sehingga kita ini bisa dipanggil anak-anak Allah. Efesus 2 ayat 13-14 ditulis begini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dulu juga kita musuhnya Allah, ya. Tetapi darahnya Yesus itu menyucikan kita, maka kita didamaikan oleh Dia. Ya, juga di Kolose 1 ayat 20 ditulis, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ya, itulah berkat yang diberikan oleh Tuhan kalau kita sebagai murid Yesus, ya, senang sekali dengan damai, ya, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, akhirnya saudara-saudara, kita sampai kepada ucapan bahagia yang ke-8 sampai yang ke-12. Ayat 8, 9, 10, 12 itu menjadi satu, ya, menjadi satu. Ini yang sangat suka dilakukan, tetapi walaupun kita tidak melakukan, kita bisa mengalami. Ya, kita bisa mengalami. Ya, saya bacakan ya, ayat 10, 11, 12. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, kita tidak mau dianiaya, tetapi mau tidak mau, saudara akan mengalami dianiaya. Mungkin skalanya berbeda dengan rasul-rasul atau nabi-nabi yang dahulu. Kita mempunyai skala tersendiri di zaman modern ini. Ya, di zaman modern ini contohnya saudara bisa mengalami penghinaan sebagai orang Kristen. Kita mengalami sebagai orang Indonesia. Bisa mengalami kerusakan materi karena saudara orang Kristen. Bukan saja di Indonesia, di China, di Nigeria, di mana-mana, di Pakistan, di India, di mana-mana saudara. Kenapa orang Kristen itu dianiaya? Karena mereka mencintai kebenaran. Ya, karena mereka mencintai kebenaran. Karena kita hidup berdasarkan kebenaran. Ya, Yesus berkata begini, kamu akan dianiaya karena dua alasan. Ya, pertama, kamu akan dianiaya karena kebenaran. Karena kita selalu bersaksi bahwa hanya ada satu jalan ke Bapa di surga, itu melalui Yesus Kristus. Dan itu adalah merupakan kebenaran. Ya. Lalu yang kedua, kita akan dianiaya karena Kristus. Ya. Kalau saudara menjadi pengikut Kristus yang sejati, pasti saudara juga akan mengalami mungkin diejek, mungkin tidak diindahkan oleh orang pada waktu saudara mengaku bahwa saudara adalah orang Kristen. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah kamu ketika orang menganiaya kamu karena aku. Ya. Nah, tetapi
Walaupun kita dianiaya, tetap Tuhan itu berjanji Dia akan memberkati kita. Apa berkatnya yang dijanjikan? Yaitu kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan kerajaan surga. Ya, karena ditulis berbahagia orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, contohnya, yaitu saudara akan mendapatkan pahala yang besar. Pahalanya bukan dari pendeta, pahalanya dari Tuhan sendiri. Ya, ditulis di Roma 18 bahwa besarlah upahmu di sorga. Ya, dan contoh yang lain yaitu saudara hampir setara dengan nabi. Hampir setara, saudara bukan nabi, tetapi hampir setara dengan nabi. Karena nabi-nabi yang terdahulu pun mengalami penganiayaan. Ya, mengalami penganiayaan. Tetapi Yesus berkata, bersukacita dan bergembiralah, ya, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Coba perhatikan saudara-saudara, Yesus itu bilang sebelum kamu. Kenapa dia nggak bilang sebelum kita? Interesting ya, karena pada waktu Yesus bilang itu, dia tidak termasuk. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah oknum yang dibicarakan oleh nabi. Ya. Jadi saudara-saudara, dia tidak termasuk. Karena dialah kita mengalami aniaya. Tetapi Tuhan berjanji berkat kita itu adalah kita pemilik kerajaan surga. Amin. Dunia akan berlalu, tapi kerajaan surga itu kekal selamanya. Ya, kekal selamanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kesimpulannya di bagian pertama dari ucapan bahagia ini, kita diberkati oleh Yesus. Ya, kita diberkati oleh Yesus. Kalau saudara baca lagi nanti di rumah, ya, ayat 3 sampai 6, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagia. Semuanya itu dia janjikan, itu diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara mendapat berkat Yesus karena kita tidak mampu menolong diri kita sendiri, tetapi pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan bagian yang kedua, yaitu kita diajarkan untuk menjadi murid Kristus. Ya, kita mengambil rupa seperti Yesus. Mengambil rupa seperti pengikut Yesus zaman-zaman dahulu, murid-murid Yesus. Ya. Jadi kalau saya mau simpulkan, ya, kalau saya mau simpulkan dari ayat 10 itu, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela, karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi segala-galanya dikatakan apa yang kita lakukan untuk menciptakan rupa kita seperti pengikut Kristus, tetap Yesus katakan berbahagialah. Ya. Berbahagialah orang yang mudah mengampuni. Berbahagialah orang yang benar-benar ingin melayani. Berbahagialah orang yang senang berdamai dengan orang lain. Berbahagialah orang yang dianiaya, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dicela, karena engkau akan bersukacita. Ya, berbahagialah orang yang difitnah dan dianiaya, karena nabi-nabi pun yang seperti dulu itu pernah mengalaminya. Jadi saudara-saudara,
Dari 8 ucapan bahagia ini kita belajar, jadilah pengikut Kristus. Jangan menjadi orang percaya saja, ya, tetapi kita diajarkan untuk menjadi murid Kristus dan berkatnya. Dan saya yakin, saya percaya saudara akan merasa lebih berbahagia dari siapapun juga. Karena saudara adalah murid Yesus. Jadi murid Kristus. Ya, amin saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah namamu. Engkau telah mengampuni kami dan Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi murid Yesus. Kami percaya ya Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan, semuanya itu merupakan satu keindahan mengikut Tuhan. Dan siapa yang mengikut Tuhan pasti berbahagia. Bukan dari kemampuan kami dan kekuatan kami, tetapi semata-mata itu adalah yang Tuhan berikan. Karena kami telah diubah menjadi pengikut Kristus. Dan kami sebagai pengikut Kristus bisa menjalankan iman percaya kami. Bukan sebagai keharusan, tetapi sebagai kebahagiaan kami menjadi murid-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang begitu indah. Peganglah tangan kami, ajarkanlah kami selalu untuk dengar-dengaran kepada Tuhan, untuk menjadi murid Yesus, bukan menjadi orang percaya saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa, dan kami panjatkan doa kami ini. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya ingin saudara mempersiapkan hati dan pikiran kita semua untuk masuk perjamuan Tuhan ini, supaya kita bisa menghayati pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan saya mengundang Lisa untuk memimpin kita dalam puji-pujian sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari persiapkan hati kita, saudara, kita naikkan salibnya. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Ingatlah, ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dan kita kenal akan Dia. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dan kita kenal akan Dia. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami boleh mengikuti perjamuan Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang telah mengajak kami, yang mengundang kami untuk masuk ke dalam perjamuan suci-Mu, untuk kami boleh selalu mengingat atas karya Tuhan di kayu salib, untuk menebus segala dosa-dosa kami, sehingga Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami yang dahulu, sekarang, dan yang kemudian yang kami buat sengaja atau tidak sengaja. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus boleh selalu memimpin hidup kami menjadi murid Kristus yang bisa menyenangkan hati Tuhan, yang bisa mengikuti segala apa yang Engkau pernah ajarkan kepada kami. Dan juga kami percaya Bapa bahwa di hadapan Engkau kami ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah disucikan. Tidak ada satu noda pun yang terlihat olehku, karena adalah Yesus yang telah membersihkannya. Dan juga kami percaya pada waktu kami bersekutu dengan roti yang melambangkan tubuhmu yang telah disesat, kami percaya satu waktu nanti kami boleh mempunyai satu tubuh yang sempurna, yang dimana tubuh itu tidak pernah bisa berdosa lagi, tidak bisa letih, tidak bisa sakit, tidak bisa menua. Dan dari tubuh yang sempurna itu kami bisa melihat Tuhan secara nyata. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan, yang kami tidak bisa buat, yang tidak bisa kami karyakan sendiri. Semata-mata itu hanya adalah anugerah Tuhan saja. Karena itu biarlah Tuhan selalu boleh dimuliakan dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke doa syafaat kita. Doa syafaat yaitu kita mendoakan orang lain. Terutama kita akan mendoakan untuk COVID-19 ini, Tuhan boleh ikut campur sehingga Tuhan boleh mengembalikan kembali kehidupan kita yang baik dan lebih baik lagi, lebih setia lagi, lebih cinta lagi kepada Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu, kami berdoa kepadamu, agar Tuhan boleh turun tangan, agar Tuhan boleh selalu menyertai perjuangan kami sebagai manusia untuk menghadapi malapetaka yang dialami oleh seluruh dunia, supaya bisa cepat diselesaikan, sehingga Tuhan boleh memakai dokter-dokter, saintis, menemukan obat dan juga vaksin untuk melawan COVID-19 ini supaya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan tolong untuk Engkau boleh menolong negara Amerika yang kami tinggali ini, supaya orang-orang boleh diberikan perlindungan oleh Tuhan, supaya COVID-19 ini tidak berjangkit lebih jauh lagi, tetapi Tuhan akan menyembuhkan orang-orang yang sakit, sehingga penularan itu bisa dihentikan
dan tidak ada lagi. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, supaya Engkau memakai kami semua dari kejadian yang terjadi ini, boleh bersaksi kepada orang banyak, supaya mereka juga boleh bersandar kepada Tuhan. Seperti kami bersandar kepadamu, karena kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk negara asal kami, Indonesia. Kami berdoa ya Bapa di surga, supaya mereka pun yang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan, yang masih sehat bisa dijaga oleh Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, dari kedua Presiden Trump dan juga Presiden Jokowi, berikan mereka hikmat daripadamu, berikan mereka kebijaksanaan, kemampuan untuk menjalankan kedua negara ini dengan bantuan dari Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu di New Joy khususnya, dan juga saudara-saudara kami, kawan-kawan kami dimanapun mereka berada. Demikian juga dengan jemaat di Padang, untuk Ibu-Ibu, Engkau lindungi kami semua, supaya kami boleh selalu hidup di dalam perlindungan Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Mari saudara, kita akan menutup ibadah kita. Kita mau naikkan pujian How Great Is Our God sebagai ucapan syukur. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, terutama di dalam kesehatanmu, supaya itu boleh disertai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.